Selamat pagi, saudaraku. Tuhan mau hubungan antara Elohim, Allah Bapa dengan umat pilihan itu terjalin dengan baik, terjalin dengan harmonis. Allah patut dan layak dipercayai, saudaraku. Walaupun keadaan kita saat ini mungkin kalang kabut, kacau balau, seakan-akan di mana Tuhan kau meninggalkan aku? Seakan-akan Tuhan tidak ada dan seakan-akan Tuhan diam ketika kita punya begitu banyak masalah hidup. Tapi saya mau mengingatkan pada pagi hari ini, Dia layak tetap untuk selalu dipercayai, saudaraku. Karena segala keadaan yang kita alami hari ini dan seakan-akan diam, Tuhan kita itu sejatinya di situ Tuhan mau menguji seberapa kita sungguh-sungguh menghormati Dia. Bangsa Israel tidak menghormati Allah dengan memandang rendah Tuhan, karena mereka selalu menilai Allah itu tidak setia. Sampai mereka berani menjerit kepada Musa dan berkata, "Apa tidak ada kuburan di Mesir? Kau mau membunuh kami?" Saudaraku, demikian juga dalam kehidupan kita hari ini. Seringkali kita menjerit kepada keadaan atau orang sekitar karena kita tidak berani mempersalahkan Tuhan. Mengapa ini harus terjadi? Kita jadi bersungut-sungut dengan hidup. Kalau keadaan demikian menghimpit, maka goreskan di hatimu, Allah selalu bersama denganku. Allah tidak pernah memberi yang tidak terbaik dalam hidupmu dan hidupku. Amin, saudaraku. Dia selalu memberi yang terbaik. Apapun itu, meskipun menurut kita itu sebuah kecelakaan, sial, kemalangan, tetapi Allah itu Allah yang hebat, cerdas, dan bijaksana. Karena semuanya itu bisa menjadi cara Tuhan untuk menyempurnakan dan mendewasakan kita. Di dalam 1 Korintus 10 dikatakan tidak semua bangsa Israel yang dibawa keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Apa yang menyebabkan mereka tidak sampai kepada tanah perjanjian itu? Karena mereka bersungut-sungut, saudaraku. Hati-hati, ini tidak mudah memang ketika kita menghadapi permasalahan hidup. Ketika kita menghadapi gelora badai kehidupan. Hati-hati, kita harus menjaga hati kita dengan baik. Sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, kisah diawali dengan pencobaan dan diakhiri dengan pencobaan yang sama. Ketika disalib antara langit dan bumi, Ia tergantung dengan tubuh setengah telanjang. Dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Dia bisa meragukan Bapa. Tetapi hari itu Tuhan Yesus tetap mempercayai Bapanya. Walaupun benar-benar dia bisa ditinggalkan saat itu. Karena mestinya kita yang ditinggalkan, tetapi Yesus menggantikan tempat kita, saudaraku, hari itu. Dan Tuhan Yesus mengakhiri dengan doa, "Ke dalam tangan-Mu Bapa, kuserahkan nyawaku." Saudaraku, kalau kita menghormati Allah, kita belajar mempercayai Dia. Apapun keadaan yang kau alami saat ini, percayalah kita bisa melewatinya, saudaraku. Sering Tuhan membawa kita ke jalan yang tidak jelas, seakan-akan berkabut dan gelap. Seakan-akan kita bisa berkata, "Aku pasti terperosok kalau melewati jalan itu. Aku pasti jatuh dan aku pasti hancur." Tetapi jalan saja, saudaraku. Kalau kau mengandalkan dan mempercayai Allah yang hidup itu, jalan saja, kau baik-baik, saudaraku. Kau pasti bisa melewatinya. Tapi kuncinya satu, jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel ketika kau mengalami pencobaan-pencobaan dan masalah-masalah hidup.
Hormati Tuhanmu. Ya, selain bersungut-sungut, selain untuk tidak bersungut-sungut, kita harus menghormati Tuhan dengan cara apa? Hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Kita jaga seluruh peta hidup kerja hidup kita. Dari pikiran, dari perasaan. Kita benar-benar, saudaraku, menjaga itu dengan detail. Jangan ragukan Dia, percaya kepada Allah yang Maha Pemilik segalanya. Dia kuat, saudaraku. Walaupun kadang-kadang seakan-akan Dia tidak hadir memang. Dan seakan-akan Dia membiarkan kita dalam keadaan yang terpuruk. Terpuruk, semakin remuk. Tapi percayalah, kau tidak akan dibiarkannya tergeletak. Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita, saudaraku. Tapi syaratnya satu, kudus dan jangan hidup sesuka hatimu. Hormati Tuhan di dalam seluruh perilaku hidupmu. Pasti kita akan bisa melewati semua badai yang akan kita lalui. Waktu akan membuktikan, saudaraku, apakah kita benar-benar takut dan hormat akan Tuhan atau tidak. Orang yang menghormati Tuhan kelihatan kok semasa dia hidup. Dia akan terlihat bagaimana dia disertai atau tidak disertai Tuhan. Maka dari itu percayalah, saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita menghormati Tuhan dengan mempercayai kehadirannya, penyertaannya, dan pemeliharaannya. Jadi hari ini kalau engkau sedang menghadapi persoalan hidup, dan kau mulai kecut hati, kau gentar, kau kecil hati, kau mulai khawatir dengan keadaan ke depan nanti, berdialoglah dengan dirimu sendiri. Dan katakan kepada dirimu, tenanglah hai jiwaku. Kau punya Tuhan yang dahsyat. Kau punya Tuhan yang cerdas, yang akan menenun semua hal yang terjadi dalam hidupmu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau memang benar diri ini mencintai Tuhan. Maka saudaraku, ayo ikut Tuhan terus saja ya. Minggu ke gereja yang rajin, saudaraku. Jangan bolong-bolong sesuka hatimu. Pagi cari Tuhan dulu, doa. Punya waktu bersama dengan Tuhan intim saat teduh. Renungkan firman Tuhan. Dengarkan khotbah-khotbah yang membangun. Dengarkan renungan-renungan yang membangun seperti ini. Pergilah bekerja dengan baik. Giat, jangan curi waktu. Kerja seperti untuk Tuhan. Jaga mulut, jaga pikiran, jaga sikap. Maka Allah akan menyertai, saudaraku. Allah tidak akan mempermalukan orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang hidup benar. Betul, saudaraku, sejarah membuktikan bahwa orang yang takut akan Tuhan, yang menyediakan dirinya untuk terus serius digarap oleh Tuhan, mencari Tuhan, anak cucunya diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Kita bukan orang sempurna, tapi Tuhan pasti menuntun. Dan kalau orang benar-benar mencintai Tuhan, keturunannya pun akan mendapatkan sebuah warisan iman untuk mereka benar-benar mencintai Tuhannya juga. Seperti nenek moyangnya mencintai Tuhan. Percayalah, Allah itu hidup. Allah itu nyata. Jangan kecil hati, Dia tidak akan meninggalkan kita. Allah Immanuel itu benar ada, saudaraku. Amin. Amin, saudaraku, kita berjuang ketika keadaan kita suram hari ini. Semakin suram dan seakan-akan semua gelap tertutup. Disitulah kita akan melihat kemuliaan Allah. Jadi mulai hari ini tidak boleh lagi ya mencurigai Tuhan. Jangan kau bertanya, di mana kau Tuhan? Kau diam saja dengan apa yang aku alami. Jangan. Amin. Hormati Dia. Dia mengasihimu. Dia mengasihimu. Jangan takut, saudaraku. Pagi hari ini apapun yang kau alami, kau curahkan isi hatimu kepada Tuhan.
kau curahkan tangisanmu kepada Tuhan. Minta ampun kepada Dia dan hormati Dia dengan layak. Maka Tuhan akan bekerja apapun dalam hidupmu hari ini. Percaya, Dia akan menyertai dirimu. Selamat pagi dan selamat berjuang saudaraku. Tuhan memberkatimu. God bless you.